Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman subscriber semua dan teman-teman yang baru gabung. Selamat datang di channel Lapak Horor ini. Kali ini gue akan share satu cerita yang pernah gue alamin sendiri. Itu pas gue jadi relawan tsunami Aceh dulu. Jadi pas itu gue gabung sama Palang Merah Jawa Barat, PMI Jawa Barat, itu udah jadi relawan di Aceh. Gue di sana itu sebulan lebih lah. Jadi kita dari Jabar itu berangkat ada 64 orang. Dan sampai di Aceh, kita stay di Banda Aceh dulu. Terus sama dengan yang lainnya kita ikut acara evakuasi mayat segala macem. Dan hari pertama gue melakukan evakuasi mayat itu gue dapat sekitar 21 mayat ya. Tim gue itu dapat 21 mayat. Udah jadi pas di situ itu dibatasin maksimal 1 kali. Cuma itu juga tergantung dari kondisi fisik sama psikis si orangnya. Kalau emang masih stabil tapi harus dijeda gitu, paling cepet itu 1 minggu. Nah, dia baru boleh ikut evakuasi mayat lagi. Tapi kebanyakan sekali, dan gue sih nyampe 3 kali di sana melakukan kegiatan itu. Jadi setelah dari Banda Aceh, kita dikirim ke Lamno. Kita lama di sana, ada 2 minggu lagi lah, 2 minggu lebih kita di Lamno. Nah, habis dari Lamno itu kita balik lagi ke Banda Aceh. Jadi pas awal kita datang ke Aceh itu, kita kan base campnya di dealer atau showroom, kalau nggak salah showroom Suzuki itu. Showroom mobil itu lumayan besar, itu kita pakai di sana. Tapi setelah gue balik dari Lamno, kita dipindah. Karena udah ada tim baru yang datang, masih lebih banyak lagi mereka datang. Kita pun yang istilahnya tinggal pulangnya aja gitu, itu kita dipindah ke satu gudang. Satu gudang yang lumayan luas ya, itu gudang penyimpanan mesin-mesin berat kayak beko, traktor dan sebagainya kayak gitu. Nah, pas kita awal di Banda Aceh evakuasi mayat, pas awal-awal ya sama pas kita di Lamno, gua nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh gitu. Cuman setelah gue balik lagi ke Banda Aceh dan tinggal di gudang itu, barulah ada aja. Barulah pengalaman yang aneh-aneh itu gue alamin. Jadi pas balik ke Banda Aceh lagi, itu gue ikut evakuasi mayat sekali lagi. Nah, evakuasi mayat itu kan dari pagi sampai sore ya. Kurang lebih sekitar nyampe jam 5-an. Sebelum jam 5 sih, sebelum jam 5 tim udah ditarik. Terus kita langsung menuju ke pemakaman massal. Gue lupa daerahnya itu apa. Nah, terakhir itu gue evakuasi mayat kalau nggak salah di Tanjung Lesung atau Tanjung Selamet, gue lupa ya, Tanjung Selamet kalau nggak salah namanya. Nah, dari situ kita udah makamin itu mayat-mayatnya. Terus kita pulang, itu udah maghrib kita pulang. Sebelum maghrib kita pulang. Nah, pas maghrib itu gue mandi, teman-teman juga mandi. Kita ada 4 atau 5 kamar mandi gitu. Kita mandi ya fine-fine aja. Kejadiannya itu setelah mandi, gue pas lagi ambil air wudhu gitu. Itu kan pas maghrib ya, udah selesai adzan sih. Jadi gue ada 3, gue di tengah-tengah, kita bertiga. Kita itu ngedenger suara, pertama gue ngedenger suara, itu ada suara cewek nangis. Dia tuh minta tolong kayak gitu. Terus gue nanya dong ke temen gue di samping, kalian denger gak sih tadi ada suara cewek nangis? Nah, ternyata mereka juga denger juga gitu. Dan pas gue udah ngobrol kayak gitu, itu suara keluar lagi, muncul lagi gitu. Tolong gitu, dan ya mereka sama ngedenger semuanya gitu. Suaranya tuh pelan tapi mendominasi gitu. Jadi
suara yang lain tuh kayak hilang gitu, jadi cuma suara itu doang gitu, tolong. Udah dari situ kita kabur dong, kita takut kan ngeritan maghrib dan posisi kamar mandi itu di belakang bangunan gitu, jadi kayak ada lorong gitu, lorong sekitar 3 meteran lah. Nah di situ dibikin kamar mandi darurat, sama itu tadi tempat buat air wudhu. Di situ itu di belakang pagar itu ya, pagar tembok itu, di belakang bangunan itu kan ada pagar tembok. Nah di luar pagar tembok itu tuh kebun lebat banget, sampai ada ini pohon bambu itu nyampe masuk ke dalam gitu. Itu dan gudang itu emang udah lama nggak ditempatin. Jadi mungkin wajar sih kalau kayak gitu ya. Udah setelah mendengar itu kita kabur. Bola kita cerita dong sama yang lain, gini-gini kita bisa ngedenger. Ini ada orang minta tolong gitu. Ternyata bukan cuman gua doang, yang lain juga ngedenger gitu. Tapi udahlah, itu cuman suara doang gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu sama setelah gue nempatin di gudang itu, karena kegiatan sebenarnya udah gak terlalu banyak ya. Gue terakhir sih gue bantuin tim dari Federasi Palang Merah Internasional itu buat set up water sanitasi. Mereka baru datengin mesin dari Jerman gitu, ditaruh di sungai dekat ini. Kalau nggak salah dekat masjid Banda Aceh yang gede itu. Di dekat situ, itu airnya diambilnya dari sungai, terus langsung keluar jernih dan itu bisa diminum, itu bisa dikonsumsi langsung. Keren lah pokoknya. Nah, kegiatan gue udah kelar, udah mulai santai, cuman stay di gudang aja, nungguin logistik segala macem. Malam nih, gue berlima sama satu tim. Kita adalah salah satu kota di Jawa Barat. Kita jalan-jalan malam habis maghrib gitu. Itu kan di sana pasca tsunami itu habis maghrib aja udah sepi banget. Jalanan tuh gak ada orang lewat. Jadi cuman kita aja, kita ngobrol deket sini. Kita jalan deket gak jauh ya. Masalah keamanan juga belum stabil waktu itu kan. Kita cuman jalan, cuman merokok, udah habis itu kita pulang lagi. Nah pas itu tengah jalan kita tuh ketemu perempatan. Ada perempatan besar di situ yang lampunya juga terang, lampu jalannya gitu. Itu kita kaget. Kita tuh melihat ada motor ini, Honda Jupun, itu jalan di depan kita, lewat, tapi nggak ada yang nunggangin, nggak ada ininya, nggak ada ridernya. Itu motor jalan sendiri, itu, tapi nggak ada orangnya. Itu udah dong kita langsung balik badan, nggak pulang. Ternyata nggak cuma di gudang aja, di jalanan juga ada aja kayak gitu. Udah kita balik. Nah ya, yang terakhir itu sama malam itu juga, habis kejadian itu, malamnya jam 10, kita itu udah mau istirahat. Itu datang 2 kontainer, itu ngebawain air mineral, katanya sih sumbangan dari Korea Selatan. Dan malam itu juga harus kita bongkar 2 kontainer itu. Udah kita ada tuh 64 orang, kita turun. 64 plus berapa orang itu orang bule juga ikut juga. Di sana ada 16 orang bule, itu yang gue handle ya. Kebetulan gue ada tugas juga buat ngedampingin mereka. Nah, pas itu udah kita turunin, itu semuanya turun. Sampai tinggal dikit nih, sekitar nyampe jam 2-an kalau nggak salah. Itu udah tinggal setengah kontainer udah dikit lagi, yang lain juga udah pada tepar, gue juga udah istirahat kan. Ada beberapa sih yang masih nurunin, termasuk itu kayak kenak-kenaknya itu. Nah pas lagi istirahat, jadi gudang itu kan gudang yang pakai rangka baja itu yang tinggi tuh ke atas lah. Lampunya kan lampu ngegantung ke bawah. Jadi tuh kalau malam itu atasnya tuh gelap, bawahnya yang terang gitu kan. Kita lagi santai duduk di bawah itu, masih ada orang yang ngawutin itu air mineral. Kita ngeliat ke atas itu, di salah satu rangka bajanya itu tuh ada sosok cewek. Itu tuh lagi duduk di sana pakai baju putih, rambutnya panjang, kuntilanak. Itu ada kuntilanak duduk di atas,
Rambutnya itu panjang banget. Kakinya itu goyang-goyang gitu. Nah, rambutnya itu nyampe bawah ya. Bukan maksudnya nyampe bawah kakinya gitu. Itu kan panjang banget gitu. Ngegantung gitu. Sama ada sebagian yang ini sih nyangkut di besi. Itunya di besi. Bajaknya itu, di rangka bajaknya itu. Gue dikasih tahu sama teman gue. Bukan gue yang pertama lihat. Lu lihat deh. Itu lu bisa lihat itu nggak? Iya. Anjir itu apaan sih, itu kuntilanak ya? Iya gitu. Sesudah ternyata yang lain juga ngeliat gitu kan. Kita adalah bersepuluh itu ngeliat. Cuman udah, ngeri gue bilang. Gue ngeri dia nengok gitu kan. Udahlah bodoh, udah kita pura-pura gak tahu aja deh, kita istirahat aja deh gitu kan. Udah akhirnya kita istirahat. Cuman sambil istirahat, kita masih ngintipin gitu. Dan itu masih ada gitu, itu gak pergi gitu. Kita kayak ngeliatin orang yang lagi kerja gitu. Ya itulah 3 pengalaman mistis gue, pengalaman horor gue waktu jadi relawan di Sunan Aceh sono. Ya, sebelumnya gue ucapin terima kasih udah mau dengerin cerita ini. Nanti nextnya kita sambung dengan cerita-cerita yang lain ya. Thanks for watching, thanks for listening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.